pendekatan hierarchical clustering. Nah, hierarchical clustering ini adalah salah satu teknik dalam machine learning yang digunakan untuk mengelompokkan data ke dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil berdasarkan kemiripan. Nah, hierarchical clustering ini disebut juga metode clustering yang menyusun data dalam struktur bertahap atau berjenjang. Karena itulah metode ini juga disebut connectivity based clustering. Nah, ini ada dua strategi utama, yaitu adalah algorithmic clustering, nah terus ada divisive clustering. Terus ini ada strategi divisive clustering top down. Di sini ada penjelasannya juga, terus ada contoh sederhananya. Bayangkan kamu memiliki sekotak kue dengan rasa. Pada awalnya semua kue ada di dalam satu kotak, kemudian kamu mulai memisahkannya berdasarkan rasa kue dalam satu kelompok, kue rasa stroberi di kelompok lain, dan seterusnya. Terus ini ada strategi algorithmic clustering. Di sini ada penjelasannya. Terus kita masuk ke hierarchical agglomerative clustering atau HAG. Nah, HAG ini adalah metode clustering yang bekerja dengan mengumpulkan data yang paling mirip hingga semua data tergabung dalam satu cluster besar. Metode ini bekerja berdasarkan perbedaan antara objek yang akan dikelompokkan. Nah, ini cara kerja HAG, yaitu inisialisasi dulu. Terus kita cari kedekatannya, dan lalu kita gabungkan, lalu kita bikin iterasi, lalu kita bakal dapat kondisi berhentinya cluster yang besar. Terus ada nih contoh sederhananya. Bayangkan ada 5 tetesan air hujan yang jatuh di tempat berbeda di atas gunung. Awalnya setiap tetes mengalir sendiri sebagai parit kecil. Kemudian 2 parit yang posisinya paling dekat bertemu dan bergabung menjadi aliran yang besar. Proses ini lanjut di mana aliran-aliran tersebut saling bertemu dan menyatu satu sama lain hingga akhirnya semuanya bermuara di satu sungai besar yang sama. Lalu ini ada diagramnya, yaitu struktur hierarki cluster. Nah, HEC dapat divisualisasikan dengan diagram, yaitu diagram pohon yang menunjukkan bagaimana cluster bergabung satu persatu. Nah, di sini ada penjelasannya. Terus kita masuk ke metode penggabungan cluster atau linkage. Nah, agar clustering berjalan dengan baik, kita perlu memilih cara mengukur jarak antar cluster sebelum menggabungkannya. Ini ada 3 metode utama, yaitu ada single linkage yang terdekat. Juga di sini ada complex linkage, yaitu jarak antar jauh. Ada penjelasan juga. Lalu ada average linkage, yaitu jarak rata. Ada penjelasan juga. Nah, lalu ada kompleksitas algoritma HEC. Nah, di sini ada penjelasannya, yaitu adalah HEC membutuhkan metrik jarak untuk membandingkan sebuah data sehingga prosesnya bisa lambat. Lalu ada kompleksitasnya, itu adalah ON2D plus N3, yang berarti jika jumlah data besar maka komputasi akan menjadi lebih berat. Lalu ada algoritma divisive clustering. Nah, divisive clustering itu adalah metode top down dalam hierarchical clustering, yang berarti prosesnya dimulai dengan satu cluster besar yang kemudian dipecah menjadi beberapa cluster lebih kecil. Nah, cara kerja itu adalah satu kesatuan. Kita mulainya dari situ, lalu kita cari pembedaannya, lalu kita belah, lalu kita bikin iterasinya. Nah, lalu temulah kita hasil berhentinya, yang iterasi berakhir ketika semua objek berada dalam cluster masing-masing. Lalu untuk membentuk cluster baru kita perlu mempertimbangkan beberapa faktor. Nah, ini ada pertanyaan, itu bagaimana cara menentukan cluster baru. Nah, kita pilih objek dengan perbedaan tertinggi untuk dipisahkan dulu. Lalu kita bergantung pada metrik yang digunakan, biasanya berdasarkan rata-rata jarak antar objek dalam cluster. Nah, lalu bagaimana sih cara memastikan partisi cluster optimal? Nah, kita itu bisa menggunakan metrik tambahan seperti minimum square error (MSE) untuk mengukur seberapa baik pemisahan dilakukan. Nah, ini ada prosedur pemisahan cluster. Nah, agar pemisahan lebih akurat, kita menggunakan metrik tertentu untuk mengukur perbedaan antar objek. Nah, salah satunya adalah average dissimilarity (AD). Nah, ini ada penjelasan juga. Terus kita
ada keputusan pemisahan klaster Singapura penjelasan juga. Lalu ada nih pendekatan tambahan untuk memastikan pemisahan yang optimal. Nah, kita itu proses dulu pemisahan itu bisa menggunakan metode lain seperti K-Means atau Android clustering. Nah, untuk membagi data secara lebih efisien, terus kita bisa menggunakan minimum square error (MSE) untuk mengukur apakah cluster yang terbentuk sudah optimal atau masih perlu divisi lebih lanjut. Nah, ini ada perbedaan algoritma aglomeratif vs division clustering. Nah, di sini ada parameter, ini ada aglomeratif juga, ada divisionnya. Nah, ini contoh pendekatannya, ini tingkat kompleksitasnya, ini cara kerjanya. Lalu ini cara menangani outlier-nya, dan lalu ada interpretabilitas. Lalu kita implementasi, lalu contoh aplikasinya. Nah, ini ada studi kasus untuk aglomeratif clustering. Nah, kita gunakan aglomeratif clustering single Euclidean distance untuk membentuk cluster dan gambarkan dendrogramnya. Nah, ini cara penyelesaiannya itu iterasi 1 itu hitunglah semua cluster menggunakan rumus Euclidean distance. Nah, ini tabel jarak kuadrat jarak antar titik data. Nah, cari jarak cluster yang paling dekat. Nah, jarak cluster terdekat adalah data 5 dan 6, sehingga keduanya digabungkan sebagai satu cluster. Sisa datanya berdiri sendiri sebagai cluster berikut adalah dendrogram iterasi 1. Ini dendrogramnya. Lalu kita masuk ke iterasi 2, kita hitung jarak minimumnya. Nah, habis kita hitung jarak minimumnya, kita update tabel jaraknya. Lalu kita cari jarak cluster terdekat lagi. Lalu kita bikin iterasi 3, kita hitung jarak minimumnya lagi. Lalu kita cari jarak cluster terdekat. Habis bikin tabelnya kita cari cluster terdekat. Lalu kita bikin iterasi 4, ini kita hitung lagi jarak minimumnya. Habis itu kalau udah kita cari jarak cluster terdekatnya. Lalu selesai. Sehingga hasil dari aglomeratif clusteringnya adalah ini. Nah, lalu ini ada studi kasus untuk divisi clustering. Kita gunakan divisi clustering untuk membentuk cluster dari data di bawah ini. Nah, ini datanya, ini ada penyelesaiannya. Nah, kita ada bikin dulu iterasi 1. Kita hitung semua cluster menggunakan rumus Euclidean distance, ya kan? Ini ada tabel jarak. Nah, kita hitung nih average dissimilarity-nya, kita bikin pakai rumus ini. Ya. Lalu jika sudah, kita cari average dissimilarity terbesarnya. Lalu kalau sudah, kita bikin iterasi 2-nya, kita perbarui tabel jaraknya. Lalu jika sudah, kita hitung average dissimilarity-nya. Ini pakai rumus ini kita. Lalu jika udah, kita cari average dissimilarity terbesarnya. Lalu jika sudah, kita bikin iterasi 3-nya, kita perbarui lagi tabel jaraknya. Lalu jika udah, kita hitung average dissimilarity-nya pakai rumus ini. Nah, jika udah, kita cari nih average dissimilarity terbesar lagi. Lalu jika udah, kita bikin nih iterasi 3-nya, kita perbarui lagi tabel jaraknya. Lalu jika sudah, kita hitung average dissimilarity-nya. Jika sudah, kita cari average dissimilarity terbesar. Nah, dikarenakan semua hasil ada bernilai negatif, maka siklus ini dihentikan dan memilih cluster yang akan digunakan pada siklus selanjutnya berdasarkan jarak objek terjauh pada masing-masing cluster atau dengan menggunakan alat diameter dari cluster tersebut. Sudah, mungkin segitu saja untuk video penjelasan pertemuan 3 dari saya. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum